Bab 61. Jangan memaksaku lagi. Aku akan pergi. Bagaimana ini, Ma? Dokter itu menolak membantu kita. Apa yang akan kita lakukan? Sivana bertanya dengan sedikit mendesak. Dia tidak menyangka dokter keluarga Ziko malah menolak permintaan mereka. Apa pengaruh Ziko lebih besar dibandingkan mamanya? Benarkah Mama tidak bisa membantunya untuk mendapatkan Ziko? Biarkan Mama berpikir, Ji. Mama terdiam, memikirkan segala cara yang bisa digunakannya untuk membuat Ziko menjauhi dari wanita itu. Zidan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Kurang ajar sekali anak itu. Dia hanya seorang dokter di keluarga besarnya. Mengapa berani sekali menolak permintaannya? Awas saja, dia akan menghancurkan karir dokter itu. Tapi hal itu bukan menjadi prioritasnya. Yang harus dilakukannya sekarang adalah menyingkirkan wanita rendahan itu dari kehidupan anak kesayangannya. Apa wanita itu tidak memiliki kelemahan? Bukankah Mama sudah membayar orang untuk menyelidikinya? Mama punya ide, Zi. 4 hari sudah berlalu dari insiden itu. Selama 4 hari pula, Ziko tidak pulang ke apartemen mereka. Terakhir kali Nisa melihat Ziko adalah sepulangnya mereka dari rumah sakit. Ziko membawanya kembali ke apartemen dan kembali menghilang. Sebenarnya laki-laki itu sedang pergi kemana? Kenapa tidak pulang? Apakah Ziko benar-benar kecewa terhadapnya? Menganggapnya benar-benar memiliki hubungan khusus dengan Tuan Daniel. Nona, saya akan pergi ke pasar. Tuan Ziko berpesan untuk membawa Anda kemanapun saya pergi. Apa dia menghubungi Ibu? Iya, Nona. Mengapa aku tidak bisa menghubunginya? Apa dia sudah mengganti nomor? Boleh saya lihat nomornya, Bu? Iya, Nona. Bu Retno menyerahkan ponselnya dari menunjuknya pada Nisa. Nisa mencocokkan nomor itu. Nomor yang sama. Tapi mengapa dia tidak bisa menghubunginya? Apa laki-laki itu sudah memblokir nomornya? Nisa menghembuskan napas kecewa. Ayo, Non. Ikut saya ke pasar. Tidak, Bu. Saya sedang ingin istirahat. Tubuh saya capek sekali. Apa perlu saya mengantar Anda ke dokter? Tidak, Bu. Tidak perlu. Saya hanya ingin istirahat. Tapi bila Tuan Muda tahu saya meninggalkan Nona, beliau pasti akan marah. Katakan padanya bahwa Ibu sudah membawa saya. Saya benar-benar tidak akan kemana-mana. Saya hanya ingin istirahat. Ibu bisa percaya pada saya. Nisa berusaha meyakinkan. Akhirnya, setelah melalui beberapa kali perdebatan, Bu Retno mengalah dan meninggalkan Nisa ke pasar. Sepeninggalnya Bu Retno, Nisa memutuskan untuk tidur-tiduran di kamar. Pikirannya melantur kemana-mana. Hal paling besar yang dipikirkannya adalah Ziko, bagaimana kabarnya? Apa yang sedang dilakukannya? Apa dia sudah makan? Apa dia sehat? Apa dia masih tidak mempercayainya? Berapa kali pikiran penuh memenuhi kepalanya. Ketika sedang asik berpikiran sendiri, Nisa mendengar seseorang membuka pintu apartemen. Siapa yang datang? Apakah Bu Retno? Mengapa cepat sekali? Bukankah beliau baru saja pergi? Apakah itu Ziko? Memikirkan kemungkinan itu membuat Nisa sumringah. Dia segera keluar dari kamarnya dan berlari keluar untuk melihat siapa yang datang. Nisa syok melihat siapa yang datang. 2 orang wanita yang berbeda generasi sedang berdiri di depannya dengan sikap mendominasi. Seketika hati Nisa menjadi ciut. Wajahnya berubah menjadi pucat. Tubuhnya mulai gemetar. Sivana menatap Nisa dengan kebencian yang nyata. Terlebih ketika dia melihat perut Nisa, ingin rasanya dia meninju perut itu. Bila sesuatu dalam perut itu tidak ada, maka Ziko akan menjadi miliknya. Duduk di sini. Ada yang ingin kukatakan. Mama memerintah sembari menunjuk kursi yang dimaksud. Setelah sadar dari rasa terkejutnya, Nisa menuruti perintah Mama. Dia duduk di kursi yang ditunjuk, sedangkan Mama dan wanita muda itu duduk di seberang mereka. Nisa merasa pernah mengalami adegan ini sebelumnya. Bedanya kali ini yang datang bersama Mama bukan kedua kakak iparnya, melainkan wanita yang seharusnya menjadi istri suaminya.
Perasaan bersalah menerjangnya. Kamu tahu siapa dia? Mama menunjuk Sivana yang masih melihatnya dengan tatapan ganas. Iya, saya tahu. Tentunya kamu juga sudah tahu bahwa kamu sudah mengambil posisinya. Kamu harus mengembalikan posisi itu padanya. Saya tidak bermaksud mengambil posisinya, Nyonya. Saya akan pergi setelah bayi ini lahir. Nisa mulai berkaca-kaca. Dia benci dirinya sendiri yang lemah seperti itu. Kamu tidak perlu menunggu bayi itu lahir. Kamu bisa pergi sekarang. Kehadiranmu dan bayi itu benar-benar tidak berarti bagi Shiko. Maksud Nyonya? Apa kamu tahu tujuan Shiko membawamu ke rumah sakit beberapa hari yang lalu? Itu saya tidak tahu, Nyonya. Nisa memang benar tidak mengetahuinya. Sampai saat ini pun dia masih mempertanyakan hal itu. Dia membawamu untuk melakukan tes DNA. Kamu tahu tes DNA? Kupikir perempuan ini tidak berpendidikan sepertimu tidak akan mengetahuinya. Tes itu digunakan untuk mengetahui siapa ayah dari bayi yang kamu kandung, paham? Itu berarti Shiko tidak mempercayaimu. Kamu dan bayimu tidak berharga di matanya. Nisa terhenyak mendengar penjelasan itu. Itu pasti bohong. Dia sangat sayang anak ini. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kamu benar-benar wanita yang sangat naif. Apa kamu tahu melakukan tes DNA di usia kehamilanmu ini bisa berisiko keguguran? Kalau Shiko benar-benar percaya pada dan peduli dengan kalian, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Sivana menimpali dengan geram. Rasanya dia jijik banget melihat wanita yang sok polos di depannya itu. Shiko tidak percaya bahwa anak yang kamu kandung adalah anaknya. Dia juga tidak peduli resiko yang bisa saja terjadi. Itu artinya dia benar-benar muak dan tidak peduli dengan kalian. Apa kamu sebagai wanita tidak memiliki harga diri? Apa kamu masih tetap akan berada di samping laki-laki yang sudah muak denganmu? Sivana berkata dengan berkobar-kobar. Kamu perempuan paling tidak tahu malu yang pernah aku temui. Kamu tidak mengambil priaku, dan kamu dengan tidak tahu malunya masih ingin menempel padanya. Pergi kamu dari hidup kami. Kami sudah muak kebahagiaan kami, seharusnya kami menikah, tapi kamu menghancurkan semuanya. Dasar perempuan tidak tahu diri. Segala sifat elegan yang ditunjukkannya dengan penuh kepura-puraan luntur seketika. Sivana menunjukkan sifat aslinya. Mama hanya terdiam melihat amarah yang ditunjukkan Sivana. Dia bisa memakluminya. Gugurkan anak itu. Mama berbicara dengan tegas. Nisa tersentak mendengarnya. Aku tidak bisa. Jangan memaksa aku untuk melakukannya. Nisa memeluk perutnya dengan erat. Berusaha melindungi janinnya. Bila bayi itu tidak ada, maka hubunganmu dengannya juga akan berakhir. Gugurkan segera. Aku tidak bisa. Tolong, jangan memaksa aku untuk melakukannya. Nisa mulai berurai air mata. Tatapan matanya penuh dengan permohonan. Bila kamu tidak bersedia melakukannya, maka kami yang akan melakukannya. Si, pegang tangannya. Baik, Mah. Si, berjalan ke arah Nisa dan langsung memegang tangannya, memiting tangan Nisa ke belakang, hingga membuat Nisa kesulitan untuk memberontak. Apa yang kalian lakukan? Nisa menangis. Tubuhnya meronta-ronta tak berdaya. Tenaga Zi lebih kuat dibandingkan dirinya, sehingga dia tidak bisa berbuat banyak. Kamu tidak mau menggugurkannya, kandunganmu, maka kami akan memaksamu. Buka mulutmu. Mama mendekat dan memaksa untuk membuka mulut Nisa. Di tangannya terdapat obat penggugur kandungan dengan dosis yang kuat. Tidak. Nisa menutup mulutnya rapat-rapat. Air mata tampak mengalir deras di matanya. Hati dan tubuhnya begitu sakit. Mengapa dia diperlakukan tidak adil seperti ini? Mengapa dia begitu lemah dan tidak bisa melawan? Adakah seseorang yang akan menolongnya? Adakah seseorang yang akan peduli mereka? Jawabannya adalah tidak. Yang bisa menyelamatkan hanyalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Tidak, aku akan pergi. Nisa berteriak dengan putus asa.
Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.